saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji syukur malam ini kita boleh berjumpa dan kita akan bersama-sama sehati dalam doa. Karena itu mari kita arahkan hidup dan kehidupan kita saat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, seraya merenungkan kebenaran firman-Nya yang menjadi tuntunan dan kekuatan bagi kita. Kita masuk ke dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 179, Kasih Paling Agung. Bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-39. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita satu dalam doa. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala kasih dan setia-Mu. Malam ini lewat sehati dalam doa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, tuntun dan kuatkanlah kami untuk memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini memperlengkapi kami, berikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih berbahagia adalah mereka yang melakukannya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita malam ini adalah tak ada yang dapat memisahkan kita. Kalau malam ini kita ditanya, apakah yang begitu menakutkan kita sekarang ini? Apakah yang mengkhawatirkan kita? Atau yang menggelisahkan kita? Saudara-saudara, pasti salah satu jawaban kita adalah ya, virus corona, COVID-19. Tidak hanya itu, apa yang sekarang ini terjadi justru juga melahirkan begitu banyak masalah-masalah lain. Banyak orang yang di-PHK. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja begitu sulit. Ya, saudara-saudara, mungkin masih banyak lagi hal yang menurut kita yang membuat kita takut, yang membuat kita gelisah dan khawatir. Firman Tuhan malam hari ini menyapa kita. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita malam ini adalah sebuah keyakinan iman. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Begitu banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau hal-hal lain yang mungkin lebih daripada itu, bahkan maut sekalipun. Kata Paulus, itu sekali-kali tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa? Kasih Kristus adalah sebuah pernyataan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa maut yang merupakan puncak penderitaan dalam kehidupan manusia itu telah ditaklukkan, dan itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah sebuah jaminan yang pasti bagi kita orang percaya. Tapi tidak berarti menjadi jaminan bahwa kita tidak mengalami kegelisahan, kita tidak mengalami kekhawatiran atau ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi dengan keyakinan yang sungguh di dalam Tuhan, bahwa kasih Tuhan menjadi sebuah pengharapan bagi saya untuk melihat kenyataan-kenyataan yang pahit, yang merupakan masalah, yang menggelisahkan dan menakutkan itu, sebagai kekuatan untuk dapat menghadapi semuanya itu. Tidak lari dari semuanya itu, tapi kita dikuatkan untuk menghadapi itu semua. Kasih Kristus menjadi jaminan bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari malam ini kita semakin menyatakan keyakinan dan pengharapan kita di hadapan Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu menjaminkan kepada saya, kepada keluarga saya, untuk dapat melihat kenyataan masa kini dengan keyakinan bahwa kasih Tuhan menjadi penghiburan, menjadi jaminan bagi saya untuk dapat menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, seperti yang telah dikatakan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menjalani kehidupan ini dengan meyakini bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan.
Tuhan menjadi pegangan bagi saudara dan saya. Tuhan berkati kita dan keluarga. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami mengaku dan menyadari di hadapan-Mu Tuhan, ada begitu banyak hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan dan menggelisahkan kami. Teristimewa kenyataan-kenyataan yang saat ini sedang kami hadapi. Firman memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami untuk meyakini bahwa tidak akan ada kuasa yang dapat memisahkan kami. Tidak akan ada keadaan, kenyataan pahit dalam hidup ini yang akan dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Meskipun kami diperhadapkan oleh keadaan-keadaan yang menggelisahkan dan mengkhawatirkan itu, masuk dalam soal kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan dalam hidup ini, namun kasih Tuhan menjadi jaminan yang pasti bagi kami bahwa kami dikuatkan untuk menghadapi semua kenyataan itu. Berkati keluarga kami, agar kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menjadi bahagian kami. Berkati kami di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini. Mohon penghiburan-Mu senantiasa ya Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kami yang dalam masa-masa pemulihan mereka, Tuhan pulihkan. Yang dalam duka cita Tuhan hiburkan. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena COVID-19 di rumah sakit, dimanapun, Tuhan pulihkan dan hiburkan mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu istirahat malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua, angkat segala kelemahan dan keletihan kami, agar kami boleh bangun besok pagi oleh karena perkenan dan dengan semangat yang baru yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika dalam menjalani kehidupan hari ini banyak hal yang kami perbuat yang melawan kehendak Tuhan. Sempurnakan doa kami ini, syukur kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas. Kiranya remah Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Bongi Melo